Bab al-musara'ati ala fi'lil khair. Bab bersegera bergegas untuk melakukan amal. Jadi seolah-olah Al-Imam An-Nawawi mengajak kita untuk segera bergegas, berlari, melompat, beramal soleh dan melakukan ketaatan, dan tidak menunda-nunda atau menunggu-nunggu waktu. Al-Imam An-Nawawi melandasi bab ini dengan 2 ayat dan 8 hadis. Kita cukup sebutkan 2 ayat dan 4 hadis. Ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap umat itu ada kiblat yang ia menghadap kepadanya. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab tafsirnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menyebutkan bahwa walikulli wijhatun huwa muwalliha itu ada 2 makna. Yang pertama, bagi tiap-tiap umat beragama itu ada kiblat yang mereka menghadap ke kiblat itu. Ada yang kiblatnya benar dan ada yang kiblatnya salah. Ada yang kiblatnya lurus dan ada yang kiblatnya berbelok-belok. Makna yang kedua, bagi tiap-tiap umat Muhammad itu memiliki arah kiblat yang berbeda-beda. Bagi mereka yang hidupnya di barat, maka kiblatnya adalah ke arah timur. Sebaliknya, bagi yang dari arah timur, kiblatnya ke arah barat. Yang berada di selatan, kiblatnya ke arah utara. Sebagaimana mereka yang tinggal dari arah utara, kiblatnya menghadap ke selatan. Karena kiblat yang dimaksud adalah Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Seorang pejabat KBRI di Suriname pernah cerita, yang pada waktu itu sebelum dia menjadi pejabat KBRI di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi, sebelumnya menjadi pejabat KBRI di Suriname. Jadi ada warga Jawa dari Jawa Tengah dan seterusnya yang berada di Suriname. Karena mereka sholatnya menghadap ke arah kulon di Jawa, maka di Suriname mereka tetap menghadap ke arah kulon. Walaupun mereka sudah ditegur, sudah diperingatkan bahwa kiblatnya itu ke arah timur, bukan ke arah barat. Jadi sudah diperingatkan dengan berbagai cara, mereka tetap berkeyakinan bahwa kiblat itu ke arah kulon, bukan ke Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, makanya ini yang disebut dengan ada kiblat yang benar, ada kiblat yang salah. Dan ketika diingatkan, segera berbenah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Jadi untuk urusan akhirat inilah
semestinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkompetisi, berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia, bukan berlomba-lomba menjadi bupati, menjadi wali kota, berlomba-lomba meraih suara, bukan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, termasuk para santri Darul Quran, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat di sini adalah berkompetisi segera menghatamkan Al-Quran, menghafal 30 juz, memahami durusun minal Quran, memahami hadis, memahami nahwu, sorof dan yang lain, berkompetisi di situ. Dan bagi yang usianya sudah di atas 40 tahun, seperti Pak Jayus, sudah 40 tahun kan Pak Jayus? Iya. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan untuk urusan akhirat. Kenapa? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaan kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar ketika meninggal, baik di atas pembaringan karena sakit atau dalam keadaan sehat bugar, didahului dengan kecelakaan atau tertimbun tanah dan seterusnya, bagaimanapun keadaan manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya'ti bikumullahu jami'a. Walaupun jenazahnya bisa jadi tidak ditemukan oleh tim SAR, tidak ditemukan di mana jenazahnya, tetapi tidak ada yang luput nanti pada hari kiamat. Ya'ti bikumullahu jami'a, akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar untuk memetik hasil, untuk memanen apa yang sudah kita tabur dari kebaikan dan keburukan, apa yang sudah kita ukir dari ketaatan atau maksiat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau orang yang meninggal tertimbun tanah, seperti yang sedang menggali tanah untuk mendapatkan logaman emas, ya, di Jawa Tengah dari Bogor 8 orang, ya, setelah 6 hari tidak bisa dibantu karena air semakin dalam, maka keluarganya pun sudah merelakan. Mereka semua ke-8 orang ini telah diputuskan sudah meninggal dunia. Jadi walaupun tidak ditemukan oleh tim SAR dengan berbagai upaya, nanti seluruhnya pada hari kiamat ya'ti bikumullahu jami'a, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian. Kemana ya Allah? Ila maghfiratim mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Artinya tobat jangan ditunda-tunda. Saya nanti akan bertobat setelah pensiun. Siapa yang bisa menjamin usianya sampai pensiun?
saya nanti akan bertobat setelah saya menjadi OKB, orang kaya baru. Siapa yang bisa jamin kita menjadi OKB, orang kaya baru? Maka jangan menunda-nunda waktu untuk bertaubat. Dan ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak ada seorang pun yang bernama manusia yang luput dari kesalahan dan dosa, dari ketergelinciran dan dari maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar untuk taubat. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan mengapa kita tidak menunda-nunda amal, bergegas untuk melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah, berderma dan seterusnya, untuk meraih sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan beramal dengan mengharap sorga itu bahasa lain dari al-ikhlas. Jadi Allah membahasakan amalan yang didasari dengan ikhlas itu dengan beberapa gaya bahasa. Yang pertama dalam ayat ini, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kita beramal, kita beribadah, kita melakukan ketaatan, mengukir kesolehan dalam rangka untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang mencibirkan kalau kita beramal karena surga, tamak amat dengan surga, yaitu bahasa lain dari ikhlas. Kemudian yang kedua bahasanya adalah ikhlas mukhlishallahu dini, yaitu ikhlas karena agama, ikhlas karena Allah dalam menjalankan agama. Kemudian yang ketiga uslubnya adalah ibtigha'a mardatillah, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bahasa lain dari ikhlas. Kemudian yang keempat adalah ibtigha'a wajhillah, mengharap bertemu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap bertemu wajah Allah itu bahasa lain dari al-ikhlas. Sehingga makna yang tersirat bersegera untuk bertobat, mengadakan perbaikan diri, kemudian dengan mengikhlaskan niat mengharap surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Adapun hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini ada 8 hadis, kita sebutkan 4 saja. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis sholihah, bergegaslah, bersegeralah melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, jangan ditunda-tunda.
Kenapa ya Rasulullah? Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Karena nanti pada saatnya akan datang fitnah atau cobaan yang berat seperti penggalan malam yang gelap. Artinya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintah, mana yang dilarang, orang itu gelap. Itu nanti saatnya begitu. Jadi banyak orang yang seperti melihat ajaran agama ini gelap, tidak terbaca, apalagi jelas. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena gelapnya ajaran pada saat itu, gelapnya petunjuk Allah pada saat itu, seseorang menjadi mukmin di pagi hari, sore harinya sudah menjadi kafir. Karena saking hebatnya ujian ini. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore harinya menjadi mukmin, esok paginya sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia menjual agamanya demi meraih sedikit dari keuntungan dunia. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ramalan Rasulullah adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nanti pada saatnya apa yang diramalkan oleh Rasulullah ini akan terjadi. Dalam sehari orang bisa pindah agama. Karena godaan dunia pada saat itu sangat-sangat berat. Dan sekarang ini godaan dunia sudah mulai ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pejabat yang sudah terjaring. Dulu di zaman Pak Harto aman-aman saja. Di zaman berikutnya aman-aman saja. Karena segala sesuatu itu bisa ditutupi dengan baik. Tapi sekarang semuanya sudah viral. Kemudian hadis yang kedua. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Sebelum terjadinya perang Uhud tahun ketiga Hijriah, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ara'aita in kutiltu aina ana fa aina ana?" Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, kalau nanti saya terbunuh dalam perang Uhud ini, masa depan saya di mana ya Rasulullah? Apakah di sorga, apa di neraka?" Qal, Rasulullah menjawab, "Fil jannah, kamu masuk sorga." Maka kata Jabir bin Abdullah, fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta kutil. Muttafaqun alaih. Setelah mendengar bahwa sahabat ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga, maka ketika dia masih menggenggam beberapa butir korma, maka kormanya itu dibuang. Karena dalam pikirannya, kalau menghabiskan korma-korma itu, waktunya masih lama untuk masuk surga. Maka dia buang korma itu, summa qatal, kemudian setelah itu dia berperang dengan gagahnya,
hatta kutil, sampai dia meraih syahadah, mati syahid dalam perang Uhud, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Ya, walaupun secara fitrah manusia itu mengharap hidupnya lama, maka orang yang mengorbankan jiwanya itu bukan main-main. Dan sebagai bukti manusia itu mengharap hidup yang lama, coba kita sekali-kali ke rumah sakit, bertanya kepada orang yang sudah menderita sakit parah. Kita tanya, Pak, Bu, sampean mau sembuh atau mau meninggal? Jawabannya apa, Pak Jayus? Mau sembuh. Walaupun dalam kondisi yang sulit, walaupun dalam kondisi sakit, walaupun hidupnya diburu atau disangkut dengan hutang, ingin hidupnya lebih lama, lebih lama, lebih lama. Maka orang yang mengorbankan nyawanya seperti sahabat tadi, balasannya adalah surga. Dan itu tidak menunda-nunda. Begitu dikabarkan dia masuk surga, langsung bergegas untuk menyambut syahadah, mati syahid. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat seraya bertanya. Jadi kalau kita buka lembaran-lembaran hadis Rasulullah, baik dalam riwayat Bukhari, Muslim dan seterusnya, banyak sahabat yang datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang amal. Dan mereka bertanya kepada amal-amal tertentu kepada Rasulullah, itu bukan hanya memenuhi teoritis saja, tidak, tetapi untuk diamalkan. Nah, orang di zaman sekarang ini kadang-kadang bertanya muatannya lain. Ada yang berniat supaya orang mengenalnya sebagai orang yang kritis, pinter, dan tidak jarang bertanya kepada ustadz, kepada syekh untuk mengetes ilmunya. Sehingga setelah ditanya ini dan itu ternyata jawabannya geragap, maka di luaran dia akan berkomentar, orang ustadz baru ilmunya segitu kok sudah ngisi taklim. Itu banyak yang begitu itu. Tapi sahabat Rasulullah tidak ada yang muatannya demikian. Mereka bertanya tentang amalan, amalan-amalan yang terbaik lil amal bihi, untuk diamalkan. Termasuk sahabat ini. Faqal, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajra. Wahai Rasulullah, sedekah macam apa yang pahalanya paling besar di sisi Allah? Saya ingin melakukan itu ya Rasulullah. Sedekah macam apa? Seperti apa yang pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Faqal, maka Rasulullah menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumahhil hatta idza balagatil hulqum wa qulta li fulanin kada wa fulanin kada wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.